Partai Nazi lahir berawal dari kekalahan Jerman pada Perang Dunia Pertama yang memicu tekanan ekonomi dan politik negara itu. Jerman menjadi tidak stabil. Hal ini lantas membuat rakyat Jerman menjadi frustasi, yang kemudian menumbuhkan semangat nasionalis rasisme di seluruh Jerman. Di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, Partai Pekerja Jerman berubah menjadi Partai Nazi dan dengan cepat menjadi kekuatan politik utama di Jerman yang memerintah secara otoriter dari tahun 1933 hingga 1945. Gagasannya menyebar cepat dan merubah bukan hanya jalan sejarah Jerman, tapi juga dunia, termasuk Indonesia. Namun sebelum dilanjutkan video ini, mohon bantuannya untuk mengklik tombol subscribe di bawah ini bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, guna bersama-sama membangun channel ini dan agar Anda tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Hubungan orang Indonesia dan Jerman diperkirakan terjadi sejak abad 17. Lebih dari setengah anggota Verenigd Oost-Indisch Company atau VOC Belanda memang berisi orang-orang non-Belanda dan sebagian besar orang Jerman. Saat Nazi lahir, tersebutlah nama Walter Huel, seorang aktivis partai Nazi, teman satu sel penjara dengan Hitler. Di sela kesibukannya menjadi pedagang kopi, ia mendirikan cabang Nazi di Indonesia. Cabang itu ia beri nama National Socialistische Dienstarbiter Party atau NSDAP. Cabang NSDAP menyebar hingga Surabaya, Bandung, Medan, Padang, dan Makassar. NSDAP Hindia Belanda bahkan menjadi perwakilan Nazi nomor 2 terbesar di kawasan Asia Pasifik setelah Tiongkok. Misi dari NSDAP adalah untuk meraih simpati ekspatriat Jerman di seluruh dunia untuk mendukung Hitler. NSDAP juga bergerak mendukung kemerdekaan Indonesia. Karena itulah pemerintah Belanda menganggap mereka sebagai ancaman. Selain NSDAP, di Hindia Belanda juga berdiri National Socialistische Beweging atau NSB pada 1934 yang merupakan cabang partai fasis Belanda. Ada juga National Socialistische Nederland Arbiter Partij atau NSNAP yang berdiri pada tahun 1931 serta Nederland Indisch Fascisten Organisasi atau NIVO. Orang-orang pribumi juga tak mau kalah dengan mendukung ideologi fasis ala Nazi. Ada Partai Fasis Indonesia atau PFI yang didirikan oleh Dr. Noto Nindito, seorang dokter lulusan Berlin, Jerman. Partai Indonesia Raya, Parindra, Gabungan Partai Politik atau GAPI, serta Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindu konon juga mengusung ideologi fasis ala Nazi. Parindra yang didirikan Sartono, Amir Syarifuddin, dan Muhammad Husni Tamrin adalah partai terbesar pada waktu itu. Di tahun 1941, Belanda mendakwa Parindra telah menggalang hubungan erat dengan Jerman dan Jepang. Akibatnya, pengurusnya termasuk Tamrin dikenai tahanan rumah. Pada saat Husni Tamrin meninggal, memang foto-foto menunjukkan bahwa para petinggi Parindra dan barisan kader Parindra memperagakan penghormatan gaya Heil Hitler, yakni sikap berdiri tegak, kepala sedikit menengadah sambil mengangkat tangan kanan ke arah langit. Sejarawan Rusdi Husin menyebutkan bahwa Parindra memang terpengaruh gerakan ultranasionalis dan fasis ala NSB. NSB sendiri seperti yang diketahui terpengaruh oleh Nazi Jerman. Pada masa bergolaknya Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman ditenggarai diam-diam menyokong kebutuhan tempur pasukan pembela tanah air atau PETA bentukan Jepang. Perlengkapan berat seperti truk, sepeda motor DKW RT-125, BMW, dan Triumph termasuk barang yang dikirim ke Nusantara sebagai bagian dari bantuan tersebut. Selain itu, Jerman juga memberikan beberapa pesawat amfibi Dornier. Tak mengherankan jika pada masa itu gampang ditemukan para pejuang kemerdekaan Indonesia mengenakan topi baja dari Jerman maupun menenteng persenjataan tentara Jerman. Horst H. Gerken dalam bukunya Jejak Hitler di Indonesia bahkan menyebut banyaknya topi baja Jerman di komplek makam militer di Ancol, Jakarta.
Bahkan dikatakan nyaris seluruh pusara makam para pejuang kemerdekaan Indonesia di atasnya berhias topi baja Jerman. Pemandangan itu ia saksikan hingga tahun 1964. Gerken juga menjumpai sebuah kapal patroli ringan buatan Jerman dari era Perang Dunia Kedua masih beroperasi di Sabang. Beberapa mobil G5, mobil roda 4 yang didesain untuk segala cuaca, yang mana sudah memakai teknologi 4-wheel drive dan 4-wheel steering dengan sistem pendingin yang khusus untuk kawasan tropis, juga masih dapat dijumpai dipakai militer Indonesia di tahun 60-an itu. Presiden Soekarno juga diketahui pernah memakai Mercedes-Benz hitam tipe 190 untuk berkeliling Surabaya saat Jepang menyerah di tahun 1945. Mobil tersebut sekarang masih tersimpan di Istana Gebang, Kota Blitar, Jawa Timur. Dapat dipastikan, semua alat militer tersebut dikirim langsung dari Jerman melalui kapal selam Jerman yang terkenal, U-Boot, karena perjalanan lewat atas air tidak memungkinkan dikarenakan ketatnya blokade sekutu. Banyak pula catatan mengenai keberadaan personil-personil militer Jerman yang diketahui berada di antara barisan pejuang Indonesia. Bukti nyata lainnya juga hadir melalui beberapa penemuan, salah satunya lewat keberadaan tugu setinggi 3 meter bergaya bangunan Hindu di lereng Gunung Pangrango. Video terkait keberadaan pasukan Jerman di Indonesia dapat disaksikan di video-video yang telah kami upload sebelumnya, yang linknya kami sertakan dalam deskripsi. Tapi yang jelas, suka tak suka dengan ideologi Nazi ala Hitler, faktanya, itu sudah menjadi sebagian dari sejarah yang mewarnai sejarah dunia dan sejarah negara kita, Indonesia. Demikian sekilas tentang pengaruh Nazi Jerman di Indonesia. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi, jika Anda berkenan, silakan subscribe, like, komen, dan share untuk teman-teman Anda.